Selamat datang di channel nge-review aja ya. Jadi ini video 2026 dari nge-review aja. Selamat tahun baru ya untuk semuanya. Jadi di video ini kalian sudah tahu ya, ini adalah PC 300.000 gua waktu itu yang gue beli, yang videonya sempet lumayan rame ya. Gue nggak expect untuk channel baru itu bisa rame gitu ya. Dan gue iseng doang sebenarnya beli. Dan sekarang posisi PC-nya sebenarnya udah nggak seharga 300.000 lagi ya in value-nya ya, karena gue udah upgrade prosesornya dari Intel G2030 jadi i5 3470. VGA-nya dapat hibahan dari temen, GTX 1050 Ti. Terus HDD sama SSD-nya udah emang gue punya ya dari dulu, jadi gue pasang. Dia punya RAM 8GB single channel DDR3 ya. Nah terus performa PC ini sebenarnya ya pasti untuk 2026 ya pasti agak kurang ya untuk keseharian, karena PC pribadi gue aja sekarang si ini kan yang Ryzen 7 98 X3D ini udah yang seenak banget lah pokoknya. Kalau gue suruh pakai ini pasti gue agak susah gitu untuk adaptasi lagi. Nah fungsinya PC ini apa bang sekarang ya? PC ini gue pakai untuk data pool aja, karena dia punya HDD 1 tera ya kan, dan gue ada HDD juga di sini 2 tera, jadi semua data tuh poolnya ke sini. Nah, tapi gue juga penasaran karena ini PC-nya gue install Windows, otomatis gue kepikiran tuh pengen ngebenchmark PC ini. Tadinya mau pakai 3D Mark atau pakai Cinebench R23, cuman gue ngerasa kayaknya agak kasihan gitu ya sama PC ini, terlalu disiksa. Dan ini kan speknya spek carry hore ya. Sebenarnya GTX 1050 Ti ini nggak carry hore banget sih, ini masih harga sejutaan. Cuman ini bisa buat preferensi temen-temen yang pengen punya PC murah gitu ya, dengan spek i5 3470 ini. Kalian mungkin bisa padukan si VGA-nya dengan yang di bawahnya 1050 Ti, mungkin GTX 950 atau GTX 750 ya, yang legend itu bisa. Nah untuk ngetes itu gue pengen coba mainin game yang kayaknya semua orang tahu ya. Ya, apalagi kalau bukan Valorant ya. Di sini gue udah coba install Valorantnya dan udah bisa play. Ini gue udah siapin headset juga buat main, dan ini kamera untuk merekam ya. Ini jadi beda kamera nih. Ini untuk merekam layarnya. Nanti gue main mungkin nggak main kompetitif ya teman-teman. Gue main tim deathmatch ya, itu yang seenggaknya ada skill-skillnya ya gitu, jadi bisa ngeliat lah performanya ini seperti apa. Oke, sebelum kita mulai main gamenya, kita coba cek dulu. Ini btw pakai peripheralnya dari PC utama gue ya, jadi si keyboard sama mouse ini gue colokin ke PC 300.000 gue itu, dan sekarang monitornya juga akhirnya gue punya cara gitu ya, bisa gue sambungin ke sana. Jadi ini kita buka dulu Nvidia control panelnya. Nah di sini karena ini layar gue tuh bisa 360 Hz, ini gue agak sangsi sih dia bisa main di 360 Hz gini, cuman nggak apa-apa, kita coba aja. Terus ini kita set sedikit. Terus untuk ini nih kita set ke performance. Gue agak sangsi sih, tapi ini GTX 1050 Ti harusnya masih sanggup ya main Valo doang gitu ya. Oke, nah buat yang takutnya nih di video ini pada yang nggak percaya, itu lu mainnya pakai ini nih, pakai PC utama gue. Enggak nih, kita buka CPU Z dulu ya teman-teman. Nih kurang fokus. Nah, oke, nah ini CPU Z teman-teman. Ini pakai Intel Core i5 ya, bener. Dan GPU Z. Nah, GPU Z-nya kita coba cek juga biar teman-teman bisa lihat ini beneran spek yang gue sebutkan tadi ya, GTX 1050 Ti ini ya. Oke, mungkin gue nggak pakai screen record ya, jelas itu bakal berat banget di sini, makanya gue pakai kamera HP di sini ya. Sekarang kita main aja game ya. Jadi gue sebenarnya nggak ekspektasi banyak dengan spek PC kedua gue ini yang sekarang ya.
Tapi barangkali bisa jadi referensi teman-teman, mungkin bisa gitu, budget yang di bawah, hampir di bawah 1 juta gitu, atau 1 juta pas dapat seperti ini gitu, nantinya ya bisa main game-game casual seperti ini. Untuk loadingnya nih sebenarnya udah ngeload ya dia. Nih Valorantnya udah ada, suara udah ada di headset gua. Cuman kayak agak berat gitu ya, masuknya nggak cepet. Padahal udah SSD, ini diinstalnya di SSD. Oke, pertama kita akan coba main di sini, practice dulu the range. Kita udah bisa select agent. Nah, kelihatan nggak FPS di situ teman-teman? Di situ dia bisa berapa tuh? 100-200an ya. Kalau di sini sih 200an FPS ya. Dan agak stuttering. Iya, agak stuttering. Mungkin grafiknya kita cek dulu. Oh, ternyata masih medium. Kita bikin low aja. Belumnya on. Nah, biasa gue sih main seperti ini ya, dengan settingan grafis seperti ini. Dan juga ini oke, gue kayaknya nggak bisa dipaksa sampai 360 Hz. Jadi ini gue main ini 144 atau 120 ya, mungkin 120 gitu. Anggaplah ini spek benar-benar yang cuman bisa mentok di 120 nih, kayaknya udah bagus banget sih. Dan monitor yang 120 Hz mungkin kan ada juga ya gitu, bahkan 100 Hz ya, itu juga masih bisa harusnya. Ini belum di cap. Ini kayaknya Nvidia Reflex-nya nggak bisa kita pakai. Nah tuh, karena memang GTX 1050 Ti itu nggak support mungkin ya, jadi kita sambil buka HW monitor juga, jadi lupa ketinggalan ya. Oke, kalau dilihat di HW monitor sekarang si prosesornya itu ada di 58 derajat, terus untuk VGA nya sendiri ada di 37 derajat. Ini memang benar-benar enteng ya game ini, Valorant ini. Kalau lihat di task manager, nah ini memorinya kepake 6 GB. Kelihatan ya? Tuh 6 GB. Untuk CPU-nya 100% guys. Bottleneck ini karena GPU-nya cuma kepake 27%. Wow, ini padahal i5 3470 di 9 tahun lalu itu masih bisa GTA 5 loh. Terus kita set juga Nvidia control panelnya, ini 360 Hz, di sini terlalu overkill. Jadi gua coba turunkan ke 120 Hz yang masih masuk akal untuk teman-teman mainin ya. Oke, kita apply. Nah, ini 120 Hz masih enak kok. Masih enak. Ini kita set 12 bpc lah. Nah, biar mantap. Apply-nya aja butuh waktu ya. Oke. Nggak, saya enak nilainya sekarang. Sekarang kita coba mainin gamenya. Tim deathmatch ya, 1 match aja. Tim deathmatch. FPS-nya harusnya kelihatan ya. Nanti di pojok sini kalian bisa lihat. Nah, itu client FPS-nya agak turun ya. Pas ada animasi-animasi itu dia turun ke sekitaran 100 FPS tadi. Kita coba. Nggak bisa ya, belum bisa beli senjata ya. Nah, tuh client FPS-nya drop banget tuh. Ada di bawah 100 kayaknya tadi.
Dengan seperti ini FPS-nya saya terlihat jelas ya. Jadi kalian bisa fokus ke FPS-nya. Ini patah-patah ya. Benar-benar patah-patah guys. Tapi nggak apa-apa, kita coba ya. Ya, kalian bisa lihat ya teman-teman FPS-nya. Kalau untuk input lag-nya sih nggak ada sih ya. Tapi stutteringnya itu loh. Oh. Wah gila, itu drop banget FPS-nya. Oke, ini drop banget sih. Oke, coba kita cap ini ke 60 fps rata gitu ya misalkan. Asumsikan ini kita cuma punya layar 60 Hz. Nah, di 60 ini jauh lebih stable. Lebih playable karena stutternya jadi kurang. Stutteringnya jadi berkurang banget sih di 60 fps ini. Jadi kalau 60 fps itu masih bisa kalian mainkan lah. Jadi saran gue kalau kalian dengan spek PC seperti ini ya di cap aja ke 60. Tapi masih agak stuttering, kadang drop ke 55 fps sih. Oh iya, ini masih drop fps sih. Oh, dari kanan. Jadi penutup. Oke, mungkin segitu aja video tesnya. Kesimpulannya adalah PC ini playable, tapi nggak untuk semua orang ya. Jadi kalau yang udah terbiasa gitu ya dengan hertz tinggi, lalu downgrade gitu ya ke 60 fps, bahkan 60 fps aja stuttering. Kenapa gue nggak mau turunin lagi? Karena itu bare minimum. Kalau untuk main game FPS ya nggak 30 fps juga gitu ya, palingan 60 fps. Tapi 60 fps aja udah parah, stuttering banget gitu. Dan kita lihat di sini CPU-nya memang yang menjadi si pemicu dia bottleneck. Kalau untuk RAM-nya sebenarnya masih 6 GB masih oke gitu, cukup sebenarnya. Lalu kita lihat di sini untuk temperatur GPU-nya benar-benar adem banget karena memang ini CPU bound gamenya. Dan ya ini maksimum temperaturnya 65 derajat, sebenarnya masih oke untuk dari sisi hardware-nya, dari suhu dan lain-lain masih oke. Cuman tadi mungkin pas in game itu CPU-nya 100% gitu ya. Jadi mengakibatkan dia stuttering gitu. Jadi yang bikin nggak enaknya adalah stutteringnya itu. Kalau bisa 60 fps rata gitu sih mungkin akan fine ya gitu. Tapi bahkan di saat 60 fps masih ngedrop gitu 50, 40. Jadi kalau main game yang kompetitif agak kurang gitu ya. Gitu sih. Jadi ya udah, videonya mungkin segini aja. Agak panjang, mungkin agak di-cut dikit ya teman-teman. Jadi ya udah, thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.